Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman seputaran syarat dan cara untuk membuat kartu Indonesia Sehat atau kartu KIS untuk teman-teman penerima Bansos 2021. Nah, sebelumnya juga aku udah ngebahas tentang seputaran ini, namun masih banyak dari teman-teman yang bertanya, bagaimana sih cara untuk pembuatan kartu KIS, Kak? Bagaimana sih cara untuk mendapatkan Bansos itu gitu. Jadi, sekarang aku akan bahas di videonya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran bantuan-bantuan sosial seperti kartu prakerja, BPUM MKM, PNM Mekar, BLT, BST, dan bantuan-bantuan sosial bermanfaat lainnya di channel YouTube aku. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang udah aku balas, tolong respon kembali ya untuk balasannya, agar kita bisa sharing di kolom komentar tersebut. Dan bagi teman-teman yang belum terbalas, aku mohon maaf karena memang komentarnya itu terkadang banyak sekali, jadi nggak sempat terbalas semuanya, dan teman-teman bisa lihat dari komentar teman-teman kita yang lainnya. Oke, sekarang aku akan masuk ke pembahasannya, yaitu tentang seputaran bagaimana cara mendapatkan bansos atau bantuan sosial BPJS KIS, bagaimana sih caranya. Oke, nah di sini program bantuan sosial ini masih tetap diadakan oleh pemerintah di tahun 2021. Untuk mendapatkan bantuan sosial Kartu Indonesia Sehat atau BPJS KIS ini, untuk mendapatkannya, masyarakat yang berhak perlu memiliki Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Kemudian bagaimana jika teman-teman itu belum memiliki kartu KIS tersebut? Nah, simak bagaimana cara pembuatan kartu KIS yang benar ya teman-teman. Di sini dengan adanya program yang diselenggarakan oleh pemerintah, tidak sedikit dari warga yang secara langsung itu memeriksakan apakah mereka atau teman-teman itu termasuk dalam daftar penerima bantuan tersebut atau tidak. Nah, mungkin juga banyak dari teman-teman itu yang tahu bahwa penerima bantuan sosial atau bansos di tahun 2021 itu kebanyakan yang diberikan ini bisa dicek dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Nah, sebelum melakukan pengecekan penerima bansos di tahun 2021, mari teman-teman simak terlebih dahulu bagaimana cara untuk membuat kartu KIS bagi yang belum memiliki. Nah, kartu KIS ini yaitu kartu yang digunakan untuk berobat bagi teman-teman, dan itu tidak membayar sama sekali dalam proses pengobatan, dan itu bisa digunakan di seluruh Indonesia, bisa digunakan di puskesmas maupun juga di rumah sakit. Kemudian kartu KIS ini kita tidak membayar iuran per tiap bulannya karena di situ sudah dibayarkan oleh pihak pemerintah. Nah, mau kita pakai ataupun tidak kita pakai, itu tidak ada untung rugi dari kita. Karena kenapa? Di sini kita hanya menerima bantuan ketika sakit. Misalnya kita sakit, kita pergunakan kartu KIS, dan setelah sakit pun kita tidak membayar uang rumah sakit, kemudian juga tidak membayar iuran per bulannya. Jadi bagi yang memiliki kartu BPJS biasa, itu biasanya membayar tiap bulan dan itu ada kelas-kelasnya. Dan untuk kartu KIS terkhusus itu tergolong ke kelas 3. Dan bagi teman-teman yang membayar iuran tiap bulan, jika tidak dibayar itu akan ada sanksinya atau dendanya begitu. Oke, di sini bagi teman-teman yang belum memiliki KIS bisa mendaftar. Kemudian teman-teman bisa simak caranya sebagai berikut. Kemudian perhatikan syarat-syarat untuk pembuatan kartu KIS. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, merupakan golongan ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, memiliki gangguan jiwa, lansia terlantar, anak jalanan, gelandangan atau pengemis, dan namanya juga sudah terdaftar di BPJS Kesehatan dan penerima bantuan dari pemerintah.
Kemudian untuk syarat yang kedua, namanya terdaftar dalam sistem data terpadu PPLS yang secara langsung didata oleh pihak BPJS Kesehatan. Kemudian yang ketiga, pemegang kartu Jamkesmas. Yang keempat, harus memiliki kartu keluarga atau KK. Kemudian melampirkan KTP dari masing-masing anggota keluarga. Kemudian melampirkan surat keterangan tidak mampu dari dinas yang terkait. Biasanya ini kita dapatkan dari dinas sosial. Namun sebelum ke dinas sosial itu biasanya kita mengambil surat dulu dari kantor wali daerah. Misalnya di RT atau RW atau kantor wali nagari atau apa begitu. Kemudian syarat berikutnya melampirkan surat pengantar dari puskesmas. Nah, di sini untuk prosedur pembuatan kartu KIS, setelah teman-teman mengetahui atau mengumpulkan persyaratan untuk pembuatannya, untuk proses selanjutnya itu ke tata cara atau prosedur pembuatannya. Nah, untuk prosedur pembuatannya, yang pertama, teman-teman siapkan KTP dari masing-masing anggota keluarga di dalam KK. Misalnya anggota keluarganya 5 orang, jadi semuanya dalam 5 orang itu sudah harus ada KTP-nya. Kemudian bawa fotokopi dan berkas asli KK, bawa fotokopi dan juga KK yang asli. Kemudian buat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan domisili. Kemudian membawa surat pengantar pendaftaran KIS, ini dari puskesmas. Kemudian datangi kantor BPJS dan bawa berkas lengkap di atas, berkas-berkas yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian berikan berkas pendaftaran kartu KIS dan isi formulir yang diberikan secara lengkap. Nah, selanjutnya kembalikan formulir dan berkas pada petugas yang ada di sana. Kemudian tunggu proses pencetakan kartu KIS Anda. Itu biasanya jika teman-teman melakukan pendaftaran BPJS KIS ini, jika misalnya dari pagi teman-teman mengantri di BPJS, itu biasanya langsung selesai hari itu juga. Namun jika teman-teman siang datang, itu bisa besok. Dan misalnya kita posisinya sudah ada di rumah sakit, itu bisa kita klaim langsung, karena dari pihak rumah sakitnya itu akan menunggu lebih kurang 3 hari. Nah, setelah lewat dari 3 hari, berarti teman-teman gagal untuk mendapatkan KIS ini dari pihak rumah sakit dan kita membayar biayanya. Namun, jika sebelum 3 hari ini teman-teman sudah selesai kartu KIS-nya, maka teman-teman bisa mendapatkan dana bantuan itu jika teman-teman tidak memiliki KIS dan mengurusnya ketika teman-teman sakit. Nah, itu bisa diklaim langsung 1 hari itu bisa selesai. Nah, bagi teman-teman semuanya sebenarnya caranya gampang, bisa selesai 2 hari untuk proses pembuatan KIS. Namun untuk mendapatkan surat-suratnya harus kita itu memang dari keluarga yang kurang mampu gitu. Dan ini juga ada kuotanya ya teman-teman, tiap daerah itu ada kuotanya. Dan ini sebenarnya bagus sekali bagi teman-teman yang misalnya ada tetangganya yang kurang mampu, bisa teman-teman sarankan untuk mendapatkan kartu KIS ini, karena dia tidak membayar sama sekali. Jika membayar itu akan terasa berat sekali bagi teman-teman semuanya, karena kita tidak menggunakannya setiap hari. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih untuk support dan dukungannya. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.